Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Jessy Elva Widodo dan teman saya Khairul Tamami yang akan membahas mengenai arbiter. Pengertian arbiter menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Badan Arbitrase 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. 2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga ini tidak terlepas dari keinginan pelaku pasar modal Indonesia untuk mempunyai sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan khusus di bidang pasar modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami pasar modal dengan proses tepat dan murah, keputusan yang final dan mengikat, serta memenuhi rasa keadilan. 3. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia. Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi melalui penyediaan sarana penyelesaian sengketa yang adil, lebih sederhana, dan lebih cepat. Yang keempat, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basarnas). Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, penyelesaian sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. 5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM-HKI) merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sifatnya membantu penyelesaian sengketa di luar peradilan di bidang yang dapat ditangani oleh BAM-HKI antara lain paten, merek, indikasi geografis, hak cipta, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman, serta bidang lainnya yang terkait dengan HKI. Kewajiban arbiter mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang dengan tidak memihak. Yang kedua, sopan dan bertutur dengan baik. Yang ketiga, memeriksa perkara secara arif, cermat, dan sabar. Yang keempat, memutus perkara berdasarkan atas hukum, rasa keadilan, serta kepatutan. Yang kelima, menjaga martabat, kedudukan, dan kehormatan arbiter. Yang keenam, memberi waktu dan perhatiannya yang penuh sebagaimana diharapkan oleh para pihak dengan memperhatikan keadaan dan perkara. Larangan-larangan arbiter. Yang pertama, melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan sedang dan yang telah dihalalkan. Yang kedua, menerima sesuatu pemberian atau gaji dari pihak-pihak uang berperkara. Yang ketiga, memberikan suatu perkara yang ditangani di luar, membicarakan suatu perkara yang ditanganinya di luar acara persidangan. Yang keempat, melecehkan sesama arbiter, penasehat hukum, serta para pihak yang berperkara ataupun pihak lain. Yang kelima, memberikan komentar terbuka atas putusan arbiter lain, meminta ataupun menerima pemberian atau fasilitas dari para pihak yang berperkara. Penetapan arbiter. Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal memiliki keahlian untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi serta didukung dengan pengalaman, nama yang bersih, serta integritas yang tinggi sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Persyaratan pengangkatan arbiter yaitu cakap, melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda. Yang keempat, tidak memiliki kepentingan finansial atas putusan arbitrase. Yang kelima,
memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Yang keenam, bukan hakim, jaksa, panitera, atau pejabat peradilan lainnya. Pergantian arbiter. Arbiter dapat dijatuhi tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti otentik bahwasanya arbiter melakukan tugasnya tidak secara benar dan berpihak kepada pengambilan keputusan. Namun, peraturan bani pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada sekretariat dalam waktu paling lama 14 hari sejak diberitahu identitas arbiter tersebut. Masa kerja arbiter. Arbiter melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan perselisihan dalam jangka waktu tersebut, lambatnya 3 hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. Kewajiban arbiter untuk menyelesaikan perselisihan tersebut selama 30 hari sejak penandatanganan surat perjanjian. Arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan sebanyak 1 kali perpanjangan, selambat-lambatnya 14 hari kerja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.